Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wadi Nur Arini dengan NIM 246500107 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang saya kerjakan, yaitu implementasi analisis sentimen review produk menggunakan machine learning pada dataset Women Clothing e-commerce review. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah model machine learning yang dapat secara otomatis mengklasifikasikan sentimen dari review atau ulasan pelanggan terhadap produk pakaian wanita ke dalam 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Dataset yang digunakan berisi lebih dari 23.000 ulasan pelanggan asli dari sebuah platform e-commerce, lengkap dengan teks ulasan dan rating yang diberikan. Selanjutnya di permasalahan. Permasalahan yang membelakangi proyek ini adalah setiap hari jumlah ulasan pelanggan pada platform e-commerce terus bertambah dan jumlahnya bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. Jika pihak penjual atau pengelola platform harus membaca satu persatu ulasan tersebut secara manual, tentu ini akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Padahal ulasan pelanggan ini adalah sumber informasi yang sangat berharga untuk mengetahui apakah pelanggan puas atau tidak terhadap produk yang dijual. Oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana cara agar sistem dapat secara otomatis mengetahui apakah sebuah review bersifat positif, netral, atau negatif tanpa harus dibaca manual satu persatu. Disinilah machine learning dan analisis sentimen berperan untuk mengklasifikasikan sentimen review secara otomatis, cepat, dan konsisten. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya menggunakan beberapa tahapan metode. Yang pertama, saya mengambil dataset Women Clothing e-commerce review yang berisi teks review dan rating dari pelanggan. Kedua, saya melakukan pembelahan sentimen berdasarkan rating. Jadi, kalau ratingnya 4 atau 5, saya kategorikan sebagai positif. Kalau ratingnya 3, saya kategorikan netral, dan kalau ratingnya di bawah 3, saya kategorikan negatif. Ketiga, saya melakukan task processing, yaitu membersihkan teks review dari huruf kapital, angka, tanda baca, spasi berlebih, sampai menghapus stop word seperti kata the, is, and, dan sebagainya, supaya teksnya lebih bersih sebelum diproses. Keempat, saya menggunakan teknik TF-IDF atau Time Frequency Inverse Document Frequency untuk mengubah teks yang sudah bersih tadi menjadi angka atau vektor, karena model machine learning hanya bisa memproses angka, bukan teks mentah. Kelima, saya membagi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80:20. Dan yang terakhir, saya menggunakan algoritma multinomial Naive Bayes untuk melatih model klasifikasi sentimennya. Saya pilih algoritma ini karena sederhana, cepat dalam proses pelatihan, dan cukup akurat untuk klasifikasi teks. Baik, sekarang saya akan tunjukkan implementasinya langsung di Google Colab. Pertama, saya import library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seborn, dan library dari Scikit-learn untuk pemodelannya. Kemudian saya membaca dataset menggunakan Pandas. Bisa dilihat datasetnya memiliki 23.486 baris data dengan 11 kolom. Karena yang saya butuhkan hanya teks review dan rating, saya pilih hanya 2 kolom aja. Selanjutnya saya buat fungsi untuk mengubah rating menjadi label sentimen tadi. Kalian bisa lihat di sini hasilnya kolom baru bernama sentimen dengan isi positif, netral, atau negatif.
Setelah itu saya lakukan pembersihan data, menghapus data kosong dan duplikat. Lalu saya lanjutkan dengan text processing seperti folding, remove number, remove punctuation, remove extra space, dan stop word. Di tahap eksplorasi data, saya memvisualisasikan distribusi sentimennya. Terlihat di sini datanya mendominasi oleh review positif, sementara netral dan negatif jumlahnya jauh lebih sedikit. Lalu, setelah data siap, saya lakukan ekstrak fitur menggunakan TF-IDF bagi data latih dan data uji, lalu latih modelnya menggunakan multinomial naive Bayes. Sebagai contoh, saya coba uji model dengan review baru, misalnya kalimat "This dress is amazing and very comfortable," dan model berhasil memperbaiki sebagai sentimen positif. Selanjutnya, di hasil pengujian analisis. Untuk hasil pengujian model, saya evaluasi menggunakan data uji sebanyak 4.527 data. Model ini memperoleh akurasi sebesar 78,95%, yang artinya model mampu memprediksi sentimen dengan benar pada sekitar 79% data uji. Oke. Kalau kita lihat confusion matrix-nya, model ini sangat bagus dalam mengenali review dengan sentimen positif, tapi model masih kesulitan mengenali sentimen netral dan negatif karena sebagian besar datanya justru diprediksi sebagai positif. Ini terlihat juga dari classification report, di mana precision dan recall untuk kelas positif sangat tinggi, hampir mencapai 1,00, tapi untuk kelas netral dan negatif recall-nya rendah di bawah 0,15. Hal ini terjadi karena jumlah data positif jauh lebih banyak dibandingkan netral dan negatif, atau bisa disebut data yang tidak seimbang atau class imbalance. Jadi, model jadi lebih condong memprediksi positif karena memang datanya lebih banyak yang positif. Meskipun begitu, saat saya uji dengan review yang baru, yang jelas-jelas negatif, seperti "The quality is very poor and disappoint," model tetap berhasil memprediksi dengan benar sebagai negatif. Jadi bisa disimpulkan, proyek analisis sentimen ini berhasil dengan menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dengan fitur TF-IDF dan memperoleh akurasi sebesar hampir 79%. Model ini sudah cukup baik untuk mengenali sentimen positif, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk sentimen netral dan negatif. Misalnya dengan menyeimbangkan data menggunakan teknik seperti smooth T atau mencoba algoritma lain di kesempatan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.